Sekarang gak pernah buang-buang cangkang telur sejak tahu manfaatnya. Tapi jangan asal masukkan cangkang telur ke tanaman ya teman-teman, kalau nggak mau tanamanmu sakit. Nah, saat berkebun, kalau teman-teman tahu cangkang telur itu ada rahasia loh cara mengaplikasikannya ke tanaman. Yuk, simak baik-baik. Kita bongkar rahasianya biar teman-teman tahu bagaimana cara mengaplikasikan cangkang telurnya. Assalamualaikum, halo sahabat berkebun. Kembali lagi di channel Cerita Kebun Ziad. Cerita dari kebun dan kebun punya cerita. Nah, teman-teman tahu nggak, setiap kali teman-teman membuat masakan dari telur, baik itu kue atau masakan, nah sebenarnya teman-teman itu membuang harta karun loh untuk tanaman. Nah, teman-teman tahu nggak, cangkang telurnya itu yang biasanya langsung masuk ke tempat sampah, ternyata punya segudang manfaat loh. Nah, manfaatnya luar biasa banget untuk kebun tanaman kita. Nih ya, di video kali ini saya akan mengungkap semua rahasia cangkang telur untuk tanaman, mulai dari kandungan, nutrisinya, berbagai cara menggunakannya, hingga tips praktis yang bisa kalian langsung terapkan di rumah. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah cangkang telur agar bisa digunakan untuk tanaman? Nah, di sini ada beberapa metode ya yang bisa kalian lakukan sesuai kebutuhan. Nah, yang pertama, cangkang telurnya itu kita cuci bersih dulu ya untuk menghilangkan sisa putih telurnya. Nah, ini penting sekali ya agar tidak mengundang lalat atau bau tidak sedap. Kemudian cangkang telurnya itu kita keringkan ya di bawah sinar matahari selama 1 sampai 2 hari. Nah, untuk metode yang pertama kita bisa potong secara kasar ya cangkang telurnya. Nah, ini tidak sampai halus, bisa ditaburkan langsung ke sekitar tanaman. Metode ini memberikan pelepasan nutrisi yang lebih lambat dan berkelanjutan. Tetapi bonusnya, potongan kasar ini juga bisa mengusir siput dan bekicot karena teksturnya yang tajam. Kemudian aplikasi yang kedua atau metode yang kedua bisa kita gunakan yaitu air rendaman cangkang telur. Nah, metode ini atau rendaman 5-6 cangkang telur yang sudah dibersihkan dalam 1 liter air itu selama 24 jam ya teman-teman. Nah, memang idealnya itu 3-5 hari. Tetapi minimal 24 jam itu bisa kita aplikasikan. Nah, air rendamannya ini ya bisa langsung kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini memang cara tercepat memberikan nutrisi cangkang telur pada tanaman. Nah, ini metode yang ketiga yaitu dari bubuk cangkang telur. Nah, ini adalah metode atau cara yang paling populer dan efektif ya, teman-teman. Caranya pertama kumpulkan cangkang telur dan kemudian kita bilas ya, kemudian kita keringkan. Nah, kalian bisa langsung memasukkannya ke dalam blender atau chopper. Sebaiknya blender ya supaya halus. Nah, usahakan hingga menjadi bubuk halus ya teman-teman. Semakin halus, semakin cepat diserap tanaman. Nah, simpan bubuk cangkang telur ini dalam wadah kedap udara. Lalu kita bisa mengaplikasikannya kapan saja. Nah, karena ini sudah kering ya, jadi kalau misalkan kita simpan di dalam wadah yang tertutup seperti ini, nah ini bisa awet berbulan-bulan. Jadi pengaplikasiannya bisa teman-teman lakukan kapan saja. Dan ini sudah berbentuk kering, jadi bisa dipakai kapan saja. Meskipun hampir semua tanaman bisa mendapatkan manfaat dari cangkang telur, ada beberapa jenis tanaman juga loh teman-teman yang sangat menyukai kalsium ekstra ini. Di antaranya yaitu kalau seperti sayuran buah, nah ada tomat, cabai, terong, paprika, dan timun sangat membutuhkan kalsium untuk mencegah busuk ujung bunga dan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, untuk sayuran yang berdaun ya seperti sawi, kangkung, atau bayam, selada, dan brokoli memerlukan kalsium untuk pertumbuhan daunnya yang sehat dan renyah. Nah, untuk tanaman yang sedang dalam proses penyemaian tidak memerlukan kalsium dari cangkang telur ya, mereka hanya membutuhkan dari sinar matahari. Kemudian ini sawi juga tanaman yang berdaun ya, alhamdulillah tanamannya hijau, segar karena memang ini tanamannya rajin dipupuk sehingga menghasilkan tanaman yang bagus.
Ternyata banyak sekali manfaatnya ya cangkang telur untuk tanaman ini, apalagi tanaman-tanaman yang masih membutuhkan pertumbuhan, tanaman-tanaman yang sedang akan berbunga, tanaman-tanaman yang sedang akan berbuah. Mereka pasti akan membutuhkan lebih banyak kalsium. Nah, untuk tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman yang berbunga juga bisa kita aplikasikan ya, teman-teman. Cangkang telurnya tidak perlu khawatir karena pupuk ini aman. Sedikit saya jelaskan dulu ya teman-teman, ini kandungan cangkang telurnya itu memang secara komposisi nutrisi dalam kandungan dalam cangkang telur itu yang pertama itu ada kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini sekitar 94 sampai 97% dari total berat cangkang telurnya ini setara dengan sekitar 40% kalsium elemental. Nah, menjadikannya sumber kalsium ini sangat baik untuk tanaman. Nah, kemudian di dalam cangkang telur juga mengandung protein sekitar 3-4%, terutama dari membrannya yang menempel pada bagian dalam cangkangnya. Nah, kemudian ada fosfor sekitar 0,3% yang berperan dalam pembentukan akar dan bunganya. Kemudian ada kalium dalam jumlah kecil sekitar 0,3% yang membantu regulasi air dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, mineral lainnya yang terkandung dalam cangkang telur juga termasuk ada natrium, mangan, besi, tembaga, sulfur, kalsium karbonat tetap menjadi komponen dominan ya yang memberikan manfaat terbesar untuk tanaman, terutama untuk mencegah defisiensi kalsium dan memperbaiki pH tanah asam. Cangkang telur memiliki beberapa manfaat yaitu sumber kalsium alami, mengurangi keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, mengusir hama, nutrisi tambahan. Jadi sayang sekali ya kalau cangkang telur ini kita buang. Nah, di sini cangkang telur yang saya gunakan ini yang sudah halus ya teman-teman. Kenapa saya pilih yang lebih halus? Karena cangkang telur yang sudah halus ini lebih cepat terurai dan diserap. Nah, partikel-partikelnya lebih kecil, memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga mikroorganisme tanah dan asam tanah dapat memecahnya lebih cepat. Nah, cangkang yang utuh atau kasar bisa membutuhkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk terurai sepenuhnya. Nah, kemudian nutrisinya lebih tersedia dalam bentuk bubuk halus, kalsium dan mineral lainnya dapat lebih mudah larut dan diserap oleh akar tanaman, sehingga tanaman bisa mendapatkan manfaatnya dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian distribusinya lebih merata, bubuk halus yang dapat tercampur lebih merata ke dalam tanah akan memudahkan perakaran tanahnya menjadi lebih baik. Kemudian kontak dengan tanah akan lebih baik karena partikel halusnya memiliki banyak titik kontak dengan tanah dan kelembaban tanah sehingga mempercepat proses dekomposisi dan pelepasan nutrisinya. Nah, lebih efektif juga untuk tanaman pot. Kebetulan ini saya berkebunnya itu menggunakan pot dan polybag karena kebunnya itu kebun di atas rumah ya, di rooftop, bukan kebun di halaman yang besar, sehingga saya hanya menggunakan tanaman yang menggunakan tanaman pot dan polybag. Dalam pot dengan ruang terbatas, bubuk halus bekerja lebih efisien dibandingkan potongan besar yang terurai lebih lambat. Namun, cangkang yang kasar juga tetap berguna ya teman-teman sebagai penghalang fisik untuk hama seperti siput dan bekicot. Jadi tergantung kebutuhan ya, bisa menggunakan kombinasi keduanya. Bubuk yang halus untuk nutrisi cepat dan serpihan kasarnya untuk perlindungan hama. Nah, itulah teman-teman panduan lengkap tentang manfaat cangkang telur untuk tanaman. Siapa sangka kan limbah dapur yang sering kita buang ini ternyata bisa menjadi pupuk alami yang luar biasa. Mulai sekarang jangan buang cangkang telur lagi ya. Selamat berkebun santai teman-teman.